Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun yang dadanya ditusuk dengan darah yang berdeguk, menyemburkan darah dari mulutnya. Wajah tampannya menjadi terdistorsi dan ganas seperti hantu. Saya tidak ragu untuk terluka. Akhirnya saya menyakiti Anda, apakah Anda pikir Anda bisa melarikan diri? Binger, simpan dia untukku, ucap Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng dan berkedip ke arah Zhao Yanting. Api es Hongmeng biru es, tiba-tiba, mengebor keluar dari telapak tangan kiri, dan melonjak hingga 3 juta kaki dari api Hongmeng, dan saat itu menelan Zhao Yanting, dan itu berubah menjadi es berwarna langit biru. Zhao Yanting yang membeku dan dipenjara di gunung es, merasakan dingin yang menggigit, dan kemudian, dia takut menemukan bahwa daging dan darah di tubuhnya telah berubah menjadi lapisan es. Jika dia tidak membebaskan diri sesegera mungkin, bahkan jika dia memiliki leluhur yang mati, kekuatan tubuh juga akan meleleh dalam sekejap. Ah, hancurkan untukku, ucap Zhao Yanting yang setinggi 20.000 kaki, meraung dengan suara serak, dan kekuatan leluhur kematian mengalir deras ke tubuhnya. Namun, gunung es biru setinggi 3 juta meter itu hanya menunjukkan beberapa retakan, dan jauh dari kata patah. Tan Yun berhenti di gunung es dan menatap Zhao Yanting dengan tatapan muram dan main-main. Jika Anda bermarga Zhao, jika Anda tidak melawan saya, dengan bakat dan kemampuan Anda untuk melompati tantangan, Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Tapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu harus menyinggungku, ucap Tan Yun. Wosh! Terlepas dari rasa sakit di dadanya, Tan Yun melangkah ke dalam gunung es seperti bebek ke air, mengangkat pedang primordial, dan menebas ke arah Zhao Yanting. Tidak, tidak, tidak. Puci! Dalam ratapan putus asa Zhao Yanting, lengan kanannya yang kekar dipotong oleh pedang Tan Yun. Darah membeku segera setelah keluar dari luka lengan Zhao Yanting yang patah, seperti bunga merah yang mekar, sangat pedih dan indah. Dan lengan Zhao Yanting yang patah langsung melebur menjadi ketiadaan. Ah, Zhao Yanting berteriak dan memohon, Tan Shengzi, selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Di cincin leluhurku, ditambah 60 juta batu leluhur kelas atas yang diberikan oleh murid elit untuk memenangkan pertempuran, ada total 80 juta. Ini aku akan memberimu segalanya. Tolong jangan bunuh aku, tolong, ucap Zhao Yanting. Tan Yun tetap bergeming, tunggu aku membunuhmu, batu leluhur di tubuhmu menjadi milikku, mengapa aku harus menyelamatkan hidupmu, ucap Tan Yun. Puci! Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan memotong lengan kiri Zhao Yanting. Sialan, melihat bahwa memohon belas kasihan tidak berguna, Zhao Yanting meraung dengan mata terbelalak, Tan Yun, kamu penjahat tercela. Jika bukan karena kecerobohanku dan dibekukan oleh api sialanmu, kamu tidak akan lawanku sama sekali, ucap Zhao Yanting. Mata Tan Yun suram, dan nadanya mendominasi, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa jika saya tidak menggunakan api Hongmeng Flame dan Hongmeng Bingyan, saya bukan lawan Anda? Jika tidak, kekuatan gaib yang hebat dalam formasi pedangku, kekuatan supernatural yang hebat dari seni pedang, masih bisa menghancurkanmu, ucap Tan Yun. Puci! Suara itu jatuh, dan Tan Yun memotong kaki Zhao Yanting dengan pedangnya, kemudian, Tan Yun masih bingung. Setelah dia menyingkirkan pedang pembunuh Hongmeng, dia maju selangkah, mengepalkan sepasang tinju raksasa, dan menabrak Zhao Yanting dengan panik. Dia tidak berhenti sampai tubuhnya hancur berkeping-keping dan mati sepenuhnya. Setelah membunuh Zhao Yanting, Tan Yun terengah-engah. Untuk mencegah musuh dari luar, dia tidak segera melucuti formasi pedang ilahi Hongmeng, tetapi mengobarkan menara, dan masuk ke Aula Fangsheng. Setelah Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng dan api es Hongmeng, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah kembali ke ketinggian normalnya, dia terbang ke Aula Fangsheng dengan tangan kanannya memegangi dadanya yang berdarah. Setelah tiba di ruang pelatihan di lantai 2, Tan Yun duduk bersila, menghembuskan energi leluhur surga dan bumi, memulihkan energi leluhur yang dikonsumsi di kolam roh, dan pada saat yang sama pulih dari luka-lukanya. Luka mengejutkan di dadanya sembuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Tan Yun menatap lukanya, dan mengerutkan kening, tampaknya semakin tinggi wilayahku, tidak hanya kemampuanku untuk melompati tantangan berkurang,
tetapi bahkan kecepatan pemulihan luka telah melambat puluhan kali. Tunggu, setelah meninggalkan penjara api kuno untuk kedua kalinya, saya ingin menemukan latihan yang ditinggalkan oleh leluhur saya sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini saya dapat melampaui tingkat kemampuan tantangan dan kecepatan pemulihan dari cedera, jadi bahwa saya dapat mencapai tingkat yang saya gunakan untuk menentang langit, ucap Tan Yun. Butuh 3 bulan baginya untuk pulih dari luka-lukanya. 3 bulan di aula, dan hanya setengah jam di dunia luar. Tan Yun bangkit, melepas jubah putihnya yang berlumuran darah, mengenakan jubah ungu, melangkah keluar dari Fangsheng Hall, dan berdiri di langit Hongmeng. Setelah kematian Zhao Yanting, Tan Yun mengambil cincin leluhur yang mengambang di kehampaan ke tangannya. Setelah diperiksa, selain beberapa bahan pemurnian dan pil obat, memang ada 80 juta batu leluhur berkualitas tinggi. Setelah Tan Yun mengambil rampasan, dia membongkar arai pedang pembantaian Hongmeng, dan membawa 11 pedang pembantaian Hongmeng ke dalam pikirannya. Menatap pegunungan Huoyu yang hancur di bawah, Tan Yun merenung sejenak sebelum berubah menjadi sinar ungu dan menembak ke arah kedalaman gunung. Mengaum, mengaum. Dalam perjalanan, raungan binatang leluhur datang dari gunung berapi yang memekakkan telinga. Diam untukku, kalau tidak, aku tidak keberatan menghancurkan kalian dan mengambil pil binatang buasmu, ucap Tan Yun. Selama penerbangan, Tan Yun melepaskan aura yang sebanding dengan tingkat kelima dari alam kaisar suci leluhur. Binatang api menjadi diam dan merangkak di tanah. Setelah terbang selama setengah bulan, Tan Yun menemukan tebing di pegunungan. Setelah membuka gua 100 kaki persegi di tebing, Tan Yun mengobarkan menara. Memasuki ruang pelatihan, Tan Yun duduk bersila, memejamkan mata, dan mulai berlatih. Saat Tan Yun berlatih, angin bertiup kencang di atas tebing, dan energi leluhur halus surga dan bumi dengan cepat mengembun dari kehampaan, seperti naga yang seperti mimpi, menukik ke dalam Fangsheng Hall di dalam gua. Setelah itu, dia terus mengebor alis Tan Yun, langsung kelinci, dan berubah menjadi gumpalan kekuatan leluhur. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 8 juta tahun telah berlalu di Aula Fangsheng, dan Tan Yun akhirnya menyentuh alam kaisar leluhur 2. Penghalang berat mulai dengan panik melahap energi leluhur surga dan bumi, dan memadatkan janin leluhur kedua Hongmeng di kolam roh. Tan Yun butuh 5 juta tahun penuh untuk memadat dengan sukses dan dipromosikan ke tingkat kedua dari alam kaisar leluhur. Setelah itu, Tan Yun membutuhkan 12 juta tahun lagi untuk menyentuh 3 penghalang alam kaisar leluhur, dan butuh 8 juta tahun untuk memadatkan embrio kaisar leluhur Hongmeng ketiga, dan dipromosikan ke alam kaisar leluhur ketiga. Pada tahun-tahun berikutnya, Tan Yun butuh 36 juta tahun untuk naik ke tingkat keempat dari alam kaisar leluhur. Butuh 50 juta tahun untuk memasuki tingkat kelima dari alam kaisar leluhur. Butuh 78 juta tahun untuk memasuki tingkat keenam dari alam kaisar leluhur. Butuh 110 juta tahun untuk dipromosikan ke tingkat ketujuh dari alam kaisar leluhur. Butuh 150 juta tahun untuk memasuki tingkat ke-8 dari alam kaisar leluhur. Pada akhirnya, butuh 200 juta tahun untuk melangkah ke tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur. Bas! Kekosongan bergetar, dan aura kekerasan terpancar dari tubuh Tan Yun, menyebabkan ruang dalam ruangan yang besar ditutupi dengan retakan seperti sarang laba-laba. Tan Yun yang duduk bersila, perlahan membuka matanya, dan mata berbintang menunjukkan kilau yang memandang rendah dunia. Merasa bahwa tubuh dipenuhi dengan kekuatan kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya, Tan Yun sangat bersemangat. Mengambil napas dalam-dalam, Tan Yun menjadi tenang dan berbisik pada dirinya sendiri, bahkan jika kemampuan saya untuk melompati tantangan akan berkurang saat ranah saya meningkat, saya harus dapat dengan mudah membunuh kesempurnaan agung di alam kaisar suci leluhur, ucap Tan Yun. Tentu saja, semua ini adalah tebakan Tan Yun, dan dia tidak tahu seberapa kuat dia untuk menantang dirinya sendiri dengan cepat. Tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa dengan alam tingkat 9 kaisar leluhurnya, dia seharusnya bisa berjalan menyamping di penjara api kuno. 6 miliar 30 juta tahun telah berlalu di Aula Fangsheng dari retret ini. Menurut perhitungan 1 hari di dunia luar dan 2000 tahun di Aula, ratusan tahun telah berlalu di dunia luar. Tan Yun berdiri, berpikir bahwa lebih dari 90.000 tahun yang lalu,
puluhan miliar tentara ilahinya dibunuh secara brutal oleh Bliss Shenzong, dan matanya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Huyan Yingfeng, kali ini saat perburuan harta karun di neraka api kuno adalah waktu kematian bagimu dan semua murid Shenzong dari kebahagiaan tertinggi. Aku, Tan Yun, akan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada roh bawahanku di langit, dan wilayah bintang manusia di mana kuil Tianmen ingin membunuhku. Semua murid wilayah bintang orc harus meninggalkan kehidupan mereka di sini untukku. Jika saya tidak salah, sebagian besar murid kuil Tianmen, para kebahagiaan ilahi, dan nenek moyang dari benua barat berada di Huoyuan kuno dan dewa pemakaman di menara api. Kalau begitu aku akan pergi ke neraka api kuno dulu, ucap Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mengorbankan slip giok peta neraka kuno dan mulai melepaskan kesadarannya untuk mengamati. Segera Tan Yun menemukan koordinat Huoyuan kuno di slip giok peta, menyingkirkan slip giok, melangkah keluar dari Fangsheng Hall, dan muncul di gua. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan aula Fangsheng, terbang keluar dari gua, berubah menjadi sinar ungu, terbang ke selatan dengan kecepatan tinggi, dan menghilang di ujung langit dalam sekejap. Waktu seperti panah, dan 30 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Dalam 30 tahun terakhir, Tan Yun tidak pernah berhenti terbang, dan dia tidak memiliki ide untuk mencari api sama sekali. Dia tidak mencari 3 alasan. Pertama, untuk membunuh. Kedua, karena jurang api kuno dan menara api penguburan dewa adalah tempat terlarang di penjara api kuno, itu berarti ada kemungkinan terbesar api tingkat tinggi di dalamnya, jadi pergi dan temukan sendiri. Ketiga, setelah membunuh musuh, api yang telah ditemukan musuh dalam 900 tahun terakhir adalah miliknya sendiri. Karena itu, Tan Yun tidak membuang waktu mencari api di sepanjang jalan. Di lautan awan yang luas, Tan Yun yang terbang, melihat koordinat slip batu giok di peta, dan diam-diam berkata, "Menurut kecepatan saya, terbang ke selatan selama 3 tahun lagi, dan kemudian aku dapat mencapai pintu masuk Huoyuan kuno," ucap Tan Yun. 3 tahun kemudian, di ujung selatan neraka api kuno, ada dataran tak berujung. Di sungai datar di mana tidak ada rumput yang tumbuh, kumpulan api dapat terlihat di mana-mana. Di ujung selatan Pincuan, ada jurang tak berdasar yang sangat besar, di dalam jurang sedalam 10.000 kaki, api yang mengamuk bercampur dengan gelombang panas yang bergulir. Jurang ini adalah pintu masuk ke jurang api kuno. Pada saat ini, di atas pintu masuk abis api kuno, ada lebih dari 30.000 murid laki-laki dan perempuan. Murid laki-laki mengenakan jubah emas, dan murid perempuan mengenakan gaun emas yang hampir transparan. Tubuh Miao Man menjulang, yang cukup eksplisit dan menarik. Dari pakaian lebih dari 30.000 murid pria dan wanita, dapat dilihat bahwa mereka adalah murid Bliss Shenzong, dan lebih dari 30.000 orang semuanya adalah murid elit leluhur. Dalam perjalanan ke penjara api kuno ini, orang-orang yang datang dari Bliss Shenzong adalah 60.000 murid elit dan 59.999 murid inti dari alam Kaisar Suci Leluhur. Orang terakhir adalah Tuan Muda dari Kesempurnaan Agung Alam Kaisar Suci Leluhur, yaitu Huyan Yingfeng. Tidak jauh dari lebih dari 30.000 murid laki-laki dan perempuan, ada juga murid laki-laki dari Kesempurnaan Agung Kaisar Suci Leluhur dari Sekte Kebahagiaan Ilahi. Nama orang ini adalah Zhang Shuo, dan dia terkenal dengan keterampilan pembunuhan dan pelacakannya. Dia telah melihat ke langit utara dan sepertinya sedang menunggu seseorang. Setelah setengah jam, Shenzhou datang dengan cara yang hebat, dan ada 10.000 murid inti dari alam Kaisar Suci Leluhur dari Sekte Kebahagiaan Ilahi di Shenzhou. Di tepi Shenzhou di depan 10.000 orang, berdiri seorang pemuda berjubah emas dengan pohon giok menghadap angin. Orang ini adalah Huyan Yingfeng. Di belakang Huyan Yingfeng, sepasang sahabat Dao dari Kesempurnaan Agung Kaisar Suci Leluhur berdiri berpegangan tangan. Pria itu tinggi dan lurus, dengan hidung bengkok, dan matanya menunjukkan penghinaan terhadap segalanya. Dia adalah Dewa Sekte Kebahagiaan, yaitu Chang Sun Han, dia yang menempati urutan kedua dalam kekuatan murid inti. Rekan Taonya yang bernama Zhao Feiying, adalah makhluk terkuat keempat di antara murid inti Shenzong of Bliss. Keduanya secara khusus bertanggung jawab untuk melindungi Huyan Yingfeng. Adapun Huyan Yingfeng, kekuatannya tidak buruk, peringkat ke-9 di antara murid inti dari Bliss Shenzong. Shen Kuang yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan,
dan Niu Hongzhang yang berada di peringkat ketiga dalam kekuatan, memimpin 30.000 murid inti dan lebih dari 20.000 murid elit untuk pergi ke Menara Api Dewa Terkubur untuk berburu harta karun pada waktu yang disepakati. 20.000 murid inti yang tersisa telah memasuki lubang api kuno. Boom! Dengan suara keras, Chang Sun Han mengendarai Shenzhou dan mendarat di pincuan di atas pintu masuk Huoyuan kuno. Tuan muda, Huoyuan kuno telah tiba, Chang Sun Han dengan hormat berkata, jika bawahan menebak dengan benar, putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu pasti telah melarikan diri ke Huoyuan kuno, ucap Chang Sun Han. Iya, Huyan Yingfeng menjilat bibirnya, memikirkan wajah cantik putri ketujuh dan sosoknya yang menarik dan anggun, dia tersenyum jahat. Tuan muda ini harus menangkap kecantikan kecil itu, dan kemudian memenjarakannya dan membawanya kembali ke Shenzong of Ultimate Bliss, ucap Huyan Yingfeng. Chang Sun Han berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan muda, putri ketujuh memiliki identitas yang tidak biasa. Jika Anda ingin mengubahnya menjadi wanita Anda harus membunuh semua leluhur dari benua barat. Jika tidak, begitu mereka meninggalkan api kuno hidup-hidup, pasti menyebarkan berita itu kepada Kaisar Besar Shizu, konsekuensinya tidak terbayangkan, ucap Chang Sun Han. Mendengar ini, Huyan Yingfeng mengangguk dan berkata, yah, masuk akal, ucap Huyan Yingfeng. Saat keduanya berbicara, Zhang Suo terbang ke Shenzhou, dan sebelum dia dapat berbicara, Huyan Yingfeng berbicara dengan tidak sabar, cepat katakan padaku, apakah putri ketujuh melarikan diri ke Huoyuan kuno, ucap Zhang Suo. Ya, Tuan muda, Zhang Suo berkata dengan jujur, putri ketujuh tinggal di dinasti leluhur Shizu dengan lebih dari 20.000 kaisar suci leluhur, di bawah perlindungan orang-orang di alam, mereka melarikan diri ke jurang api kuno, ucap Zhang Suo. Hahaha, mata Huyan Yingfeng menunjukkan keganasan, kedalaman jurang api kuno adalah area terlarang, dia hanya perlu memasuki api kuno, dia tidak dapat melarikan diri, ucap Huyan Yingfeng. Huyan Yingfeng tersenyum, memandang lebih dari 30.000 murid elit, dan memerintahkan, kalian semua pergi ke Menara Api Dewa Penguburan terlebih dahulu, dan setelah ini Tuan Muda menangkap putri ketujuh, dan aku akan mengirim seseorang untuk mencarimu, ucap Huyan Yingfeng. Baik Tuan Muda, setelah menerima perintah, lebih dari 30.000 murid elit melayang ke langit, seperti awan hitam, terbang di atas dataran yang menyala. Setelah itu, Huyan Yingfeng memerintahkan Chang Sun Han untuk mendorong Shenzhou ke jurang api kuno yang tak berdasar. 1 jam kemudian, Tan Yun yang terbang melintasi langit di atas pincuan, tiba-tiba mengecilkan pupilnya dan menemukan awan gelap lebih dari 30.000 murid sekte kebahagiaan ilahi terbang ke arahnya. Semua adalah murid dari alam kaisar leluhur, sangat bagus, ucap Tan Yun. Hati Tan Yun dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berhenti terbang. Setelah beberapa napas pendek, lebih dari 30.000 murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi muncul di depan Tan Yun. Seorang murid kesempurnaan agung di alam kaisar leluhur yang dipimpin oleh yang bernama Wang Cheng, kultivator nomor 1 di antara murid-murid elit Shenzong of Ultimate Bliss. Wang Cheng melayang di depan Tan Yun, tangan kanannya tiba-tiba terangkat, dan semua siswa di belakangnya berhenti terbang. Ternyata itu adalah teman Tao dari kuil Tianmen, ucap Wang Cheng menatap Tan Yun dengan dominan, suaranya kecil, tetapi penuh makna yang tak terbantahkan, serahkan api dan harta bendamu, lalu beri kamu 3 napas, dan menghilang di depanku, ucap Wang Cheng. Itu adalah nada memerintah dan sangat mendominasi. Mengapa kamu begitu sombong? Tan Yun menatap Wang Cheng, aku penasaran, mengapa aku harus memberimu properti itu, ucap Tan Yun. Sebelum Wang Cheng bisa berbicara, seorang murid laki-laki tingkat ke-9 dari kaisar leluhur di belakangnya mengutuk keras, aku akan pergi ke ibumu, kakak senior kami Wang memintamu untuk menyerahkannya, dan kamu harus menyerahkannya dengan cepat. Ada apa dengan ibumu, ucap murid itu. Tan Yun menatap murid itu, matanya semakin dingin dan lebih dingin. Wang Cheng melambai pada murid itu sambil tersenyum, tetapi murid itu segera berhenti berbicara. Setelah itu, Wang Cheng memandang Tan Yun dan berkata dengan ringan, kamu mengajukan pertanyaan yang bagus, Wang tidak keberatan menjawabmu. Dalam 900 tahun terakhir, semua murid kuil Tianmen yang bertemu dengan saya akan dengan patuh menyerahkan barang-barang mereka kepada saya, ucap Wang Cheng. Mendengarkan kata-kata kejam dari pihak lain, memikirkan puluhan miliar bawahan yang dibunuh secara brutal oleh Shenzong dari Elysium,
mata Tan Yun menjadi lebih dingin dan lebih bermusuhan. Hehe, dilihat dari penampilanmu, kamu tidak berniat mengambil inisiatif untuk menyerahkannya kan? Ucap Wang Cheng memandang Tan Yun dengan jijik. Tan Yun terdiam dan mengabaikannya. Hal yang tidak tahu malu untuk wajahmu, ucap Wang Cheng. Setelah Wang Cheng memarahi Tan Yun, dia berkata ringan kepada murid tingkat ke-9 Kaisar Leluhur yang baru saja mempermalukan Tan Yun, pergi dan potong tangan kanannya, jika dia berani melawan, bunuh dia, ucap Wang Cheng. Kata-kata Wang Cheng penuh dengan ketidakpedulian terhadap kehidupan, menunjukkan kekejaman di dalam hatinya. Baik kakak senior Wang, idiot yang tidak makan roti panggang dan makan hukuman, ucap murid itu membalik tangan kanannya, mengeluarkan kapak ilahi, menembak ke arah Tan Yun, mengayunkan kapak ilahi, dengan celah ruang gelap, ke arah Tan Yun mengambil tangan kanan Ancestral Ring dan memotongnya. Tepat ketika kapak dewa hendak mengenai Tan Yun tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan meraih pergelangan tangan murid yang memegang kapak dewa seperti kilat. Retak, tanganku. Pergelangan tangan murid itu dihancurkan oleh Tan Yun dalam suara retakan tulang yang membuat tulang punggungnya merinding. Dengan sapuan tangan kanannya, Tan Yun meraih kapak dewa yang jatuh dan menebas alis muridnya dengan kapak backhand. Sialan, beraninya kamu, ucap Wang Cheng. Teriakan marah Wang Cheng bergema di telinganya, tetapi Tan Yun menutup telinga, dan masih menebas dengan kapak. Retak, retak. Segera, kepala murid itu terbelah, darah disemprotkan, dan tubuh itu jatuh ke pincuan dan dimakamkan di lautan api, hanya menyisakan satu cincin leluhur. Lebih dari 30.000 murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi benar-benar marah saat mereka melihat ke bawah pada murid yang telah menjadi abu di Hirakawa. Di sisi lain, mata Tan Yun menjadi semakin kejam, dan pembunuhan sudah dekat. Sialan, siapa yang memberimu nyali untuk membunuh murid-muridku dari Shenzong of Ultimate Bliss, ucap Wang Cheng memelototi Tan Yun, matanya hampir menyemburkan api. Dia tidak berurusan dengan Tan Yun sendiri, di dalam hatinya, dia adalah murid elit nomor 1 dari kebahagiaan ilahi. Kalian pergi dan singkirkan dia untukku, dan kemudian aku akan membunuhnya hidup-hidup, ucap Wang Cheng memerintahkan kepada 6 murid yang berada di kesempurnaan agung alam Kaisar Leluhur di sampingnya. Baik kakak senior Wang, setelah 6 orang menjawab, mereka melepaskan aura kesempurnaan agung dari alam Kaisar Leluhur, dan mereka semua mengorbankan pedang suci mereka. Meskipun ke-6 orang itu tidak mengatakan apa-apa, mata mereka jelas tidak memperhatikan Tan Yun. Di hati 6 orang, bagaimana mereka bisa menggunakan 6 dari mereka untuk mengambil tindakan pada saat yang sama terhadap seorang anak laki-laki di tingkat ke-9 dari ranah Kaisar Leluhur. Bunuh, ucap Tan Yun. Melihat 6 orang yang menyerangnya, Tan Yun meludahkan kata, bunuh, memegang kapak ilahi, berkedip cepat dari kehampaan. Dia terlalu cepat, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Orang ini memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, ucap para murid musuh. Puci, puci. Suara mengejutkan dari ke-6 orang itu tiba-tiba berhenti, tapi ketika mereka melihat Tan Yun berikut melintas melewati 6 orang, dan tiba-tiba, 6 balok kapak dilepaskan dan melahap 6 orang itu. Di bawah kapak, 6 murid berubah menjadi 6 kabut darah, dan tidak ada tulang yang tersisa. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Bunuh dia. Melihat teman sekelas yang sudah mati, para murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi berteriak dan ingin membantai Tan Yun. Kembalilah, Wang Cheng melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu, dia cepat dan bahkan jika kamu naik dan membunuhnya, banyak orang akan mati, serahkan dia kepadaku, ucap Wang Cheng. Setelah berbicara, semua murid mundur satu demi satu. Di hati semua orang, kata-kata Wang Cheng, murid elit nomor 1 masih sangat berwibawa. Suara marah para murid menelan awan. Kakak senior Wang, bunuh dia. Kakak Wang, jangan biarkan dia mati terlalu bahagia, Anda harus mematahkan tendon dan paha belakang, dan kemudian perlahan menyiksanya sampai mati. Kakak senior Wang hebat. Wang Cheng menutup telinga terhadap tangisan rekan-rekan muridnya, dia tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, dan pedang Kaisar Leluhur kelas menengah keluar dari udara tipis dari tangan kanannya. Wang Cheng memegang pedangnya dan menunjuk Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, karena orang-orang dari Shenzong of Ultimate Bliss, Kuil Tianmen, dan dinasti leluhur Shizu telah memasuki neraka kuno untuk menemukan harta karun, tidak ada seorang pun dari Tianmen Kuil yang berani membunuh muridku dari Shenzong of Ultimate Bliss.
Kamu bajingan. Tanpa menunggu kata-kata Wang Cheng, Tan Yun berkata dengan tegas, kamu semut yang penuh dengan kata-kata kotor, matilah, ucap Tan Yun. Langkah ilahi, Hong Meng. Tan Yun seolah menghilang dari udara tipis di kehampaan di depan Wang Cheng. Wang Cheng yang pada awalnya masih arogan, sangat mengubah wajahnya, dan firasat buruk muncul. Dia buru-buru meraung, semua orang serang bersama, cepatlah, ucap Wang Cheng meraung, dan kemudian Puci, tapi Tan Yun yang tiba-tiba muncul di depannya dan memotong tangannya dengan kapak dewa di tangannya. Bang! Tan Yun tiba-tiba mengayunkan telapak tangan kirinya, meniup kepala Wang Cheng, dan mayat tanpa kepala itu berlumuran darah dan jatuh ke lautan api di Pingcuan. Ini tidak benar, dia hanya di tingkat ke-9 dari alam penguasa leluhur, bagaimana dia bisa membunuh kakak senior kita Wang? Mengerikan. Apa yang harus saya lakukan, ucap para murid. Melihat kematian Wang Cheng, lebih dari 30.000 murid elit, takut dan bergumam pada diri mereka sendiri, mereka mundur di udara. Berhenti untukku, dengan raungan keras. Seorang murid kekar dengan alam kesempurnaan kaisar leluhur terbang keluar dari kerumunan dan muncul di garis depan, kakak senior Wang sudah mati, masih ada aku, ucap murid kekar itu. Kekuatan orang ini berada di antara para murid elit dari kebahagiaan ilahi yang kedua, dia bernama Kong Long. Kong Long melihat kembali ke kerumunan, dan berkata dengan keras, anak itu kuat, tetapi kakak senior Wang terbunuh karena kecerobohannya, ucap Kong Long. Kemudian Kong Long itu terbang, namun adegan yang terjadi ketika mereka turun membuat mereka sangat pucat dan gemetar. Wosh! Tapi Tan Yun yang memegang kapak dewa, melakukan langkah ilahi Hong Meng, dan muncul di depan Kong Long dengan kecepatan ekstrim. Sebelum Kong Long bisa bereaksi, dia ditebas sampai mati oleh kapak di tangan Tan Yun. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.